Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar dengan NIM 0520108. Saya dari Teknik Kimia Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial untuk ujian tengah semester mata kuliah Kimia Dasar tahun 2022. Oke, jadi ada 5 soal ya teman-teman. Kita langsung ke soal pertama aja, yaitu tentang ikatan kimia. Jadi soalnya gambarkan struktur Lewis dari senyawa berikut. Ada 3 nih, OF2, CH4, sama NH3. Oke. Mungkin yang OF2 dulu ya teman-teman. Jadi cara pertama kalian harus tahu nih masing-masing unsur dalam senyawa ini, kalian harus tahu golongan berapa dan elektron valensinya. Jadi elektron valensi ini mengikuti golongannya teman-teman. Misal O ini kan oksigen ya. Oksigen ini kan golongan 6A teman-teman. Berarti elektron valensinya ada 6 juga. Begitu juga dengan F. F ini kan fluorin ya. Itu kan golongan 7A. Maka elektron valensinya ada 7 gitu. Lalu di antara dua senyawa ini kita pilih senyawa yang cuma punya satu atom nih teman-teman. Satu atom atau satu molekul nih. Itu kita taruh di tengah. Jadi sebagai atom pusat. Karena di senyawa A ini, OF2 ini yang cuma ada satu itu ada O kan. Berarti O-nya ditaruh di tengah teman-teman. F-nya itu di samping kiri kanan. Lalu kita tulis titik-titik ini sebagai elektron valensinya O dan yang silang-silang ini sebagai elektron valensinya F. Jadi jumlah titik sama jumlahnya silang ini sesuai sama elektron valensinya teman-teman. Karena O ini ada 6 elektron valensi, maka ada 6 titik-titik juga. Sedangkan kalau F ini ada 7 elektron valensi, maka ada 7 silang juga teman-teman. Setelah itu, ini namanya struktur Lewis ya teman-teman. Nah, setelah itu kita ambil nih. F ini kan ada 7 elektron valensi. Untuk mencapai 8 atau untuk mencapai oktet, dia berarti butuh berapa? Butuh berapa elektron lagi? Butuh 1 elektron lagi kan? Nah, jadi 1 elektronnya ini diambil dari O, punyanya O ini teman-teman. Jadi ada 8 elektron valensi di F ini. Begitu juga dengan F yang sebelah kanan. Sama ya teman-teman. Lalu di O sendiri ini dia kan ada 6 nih teman-teman. Untuk mencapai oktet dia berarti butuh berapa? Butuh 2 kan teman-teman. Dia butuh 2 elektron valensi ya. Nah, 2 elektron valensinya itu dari punyanya si F teman-teman. Gitu. Jadi gini. Sorry. Gini teman-teman. Nah, begitu ya. Jadi O ini ada 8 ya. F juga ada 8. Jadi ini termasuk ikatan kovalen teman-teman. Ikatan kovalen itu di mana terjadi pemakaian elektron secara bersama antar komponen-komponen penyusun senyawanya teman-teman. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya yang CH4. Metana. Ya ini sama ya teman-teman. C ini kan golongan 4 ya, 4A. H ini golongan 1. Maka elektron valensinya C ada 4, elektron valensinya H ada 1. Begitu. Oke. Jadi begini ya teman-teman. Untuk mencapai duplet, itu H ini butuh berapa elektron valensi lagi teman-teman. Duplet 2 ya, duplet 2, oktet itu 8. Berarti karena H ini cuma punya 1 elektron valensi, berarti dia butuh satu elektron valensi lagi kan. Nah, itu yang dari C teman-teman. Karena ini ada 4 atom H, C-nya ada 1, berarti masing-masing dari atom H ini mengikat 1 elektron valensi dari C teman-teman. Jadi pas 4 gini ya. Lalu begitu juga dengan C. C ini kan ada 4 ya teman-teman. Untuk mencapai oktet atau 8, dia butuh berapa elektron valensi lagi? Dia butuh 4 lagi kan? Nah, masing-masing ini dari H ini teman-teman. Jadi begini. Nah, ini juga termasuk ikatan kovalen ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang NH3 atau amonia. Ini sama ya teman-teman. N ini kan nitrogen, itu golongan 5A. Berarti elektron valensinya ada 5. Gitu.
Jadi bentuknya seperti ini. Sama ya untuk H ini untuk mencapai duplet dia butuh berapa elektron valensi? Butuh satu lagi ya. Kan H udah punya satu. Untuk mencapai duplet berarti butuh satu lagi. Duplet itu artinya dua ya teman-teman. Gitu. Jadi dia butuh dua lagi. Sedangkan N ini kan ada 5 ya. Untuk mencapai oktet atau untuk mencapai 8 berarti dia butuh berapa? Butuh 3. Nah, karena dia butuh 3, kebetulan H-nya juga ada 3, berarti masing-masing dari H ini menyumbang satu elektronnya teman-teman untuk dipakai sama N. Gitu. Begitu juga dengan yang N ya teman-teman. N menyumbang 3 elektron valensinya untuk dipakai dengan 3 atom H. Jadi ini semua yang ada di sini itu termasuk ikatan kovalen atau ikatan ikatan antar senyawa yang sama-sama memakai elektron gitu teman-teman. Jadi elektron itu dipakai bersama-sama teman-teman antar senyawa-senyawa antar komponen penyusun senyawanya gitu. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, ini lanjut ke bab stoikiometri. Berapa massa produk yang dihasilkan dari reaksi antara propana 22 gram dan 3 mol oksigen yang direaksikan dan menghasilkan karbon dioksida dan uap air? Diketahui MR dari C3H8 atau propana ini 44 gram per mol. Lalu MrCO2 ini 44 gram per mol juga. Dan MR H2O ini 18 gram per mol. Nah, ini di sini udah dikasih tahu nih teman-teman reaksinya. Kalau misalnya di soal belum diketahui reaksinya, kalian harus cari tahu dulu reaksinya dari data-data yang ada di soal nih. Ada propana, ada oksigen, ada karbon dioksida, dan ada uap air. Kalau misalnya belum setara nih, disetarakan ya teman-teman. Ini kan udah setara nih, jadi langsung aja. Jadi step pertama kita menghitung mol dari propananya dulu teman-teman, atau C3H8. Mol itu kan rumusnya kan teman-teman, massa dibagi massa molekulnya. Ini teman-teman, M per MR. M-nya kan tadi 22 gram, MR-nya 44 gram per mol. Maka jumlah molnya ini ada berapa? Ada 0,5 mol. Oke. Setelah itu didapat nih teman-teman, mol C3H8 mula-mula nih. Setelah itu kita pakai tabel stoikiometri teman-teman. Jadi ada MRS. Maksudnya apa? M itu adalah mula-mula, R adalah saat reaksi, dan S adalah sisa reaksi teman-teman. Nah, jadi ini kita tulis reaksinya lagi. Lalu ini ada M. M ini mula-mula. Tadi kan mula-mula dari C3H8 ini kan molnya 0,5 teman-teman. Ya udah ditulis aja 0,5. Lalu di soal ini oksigen ini mula-mulanya 3 mol. Ya udah tulis aja 3. Setelah itu kalian menentukan reaktan pembatas teman-teman. Jadi reaktan pembatas itu adalah reaktan yang habis bereaksi teman-teman. Gitu. Caranya gimana? Di antara dua senyawa ini kalian harus melihat perbandingan antara mol dibagi koefisiennya yang terkecil. Jadi misalnya yang ini teman-teman, C3H8. Itu kan molnya ada 0,5 ya teman-teman. 0,5. Koefisiennya ada berapa? Ada 1 ya. Ya udah dibagi 1 berapa? Tetap kan 0,5. Begitu juga yang O2 ini teman-teman. Kalau O2 ini ada 3 ya. Lalu ada koefisiennya ada berapa ini? Ada 5 ya. Ya udah berarti 3 per 5. 3 per 5 berapa? Ya, tuh 0,6. Nah, di antara 0,5 sama 0,6 yang lebih terkecil yang mana nih teman-teman? Yang ini kan, yang C3H8 kan. Nah, karena ini yang lebih kecil, maka reaktan pembatasnya itu adalah C3H8 teman-teman. Jadi C3H8 ini dia habis bereaksi. Maka di sini R-nya 0,5. Lalu kenapa di sini O2-nya itu jadi 2,5? Karena dilihat perbandingan molnya teman-teman. Jadi 1 mol C3H8 itu jadi C3H8 ini kan 1 kan koefisiennya. Itu ada 0,5 mol. Kalau O2 ini koefisiennya ada 5. Berarti dikalikan 5 teman-teman. 0,5 kali 5, 2,5. Begitu juga dengan yang ini. Ini kan CO2 ada 3 koefisiennya. Ya udah dikalikan sama 0,5 jadinya 1,5. Lalu yang 4H2O ini kan ada 4. Dikalikan 0,5 kali 4, 2.
Lalu tadi S ini sisa ya. C38 kan habis semua nih teman-teman. Lalu O2 ini 3, mula-mula ada 3. Di reaksinya ada 2,5. Berarti sisanya berapa? 3 dikurang 2,5, yaitu 0,5. Lalu CO2 sama H2O ini ngikut ya teman-teman, sama nih, 1,5 sama 2. Gitu. Karena dia nggak punya mula-mula. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut untuk menghitung massa CO2 teman-teman. Jadi ini kan ditanyakan ini ya, massa produk. Produk itu ada 2 nih teman-teman, CO2 sama H2O. Berarti kita menghitung massa CO2 sama H2O. Oke, ini mungkin bisa kita hapus dulu ya. Nah, nih, rumusnya tadi kan N sama dengan M per MR, maka M sama dengan N dikali MR. Ya udah, tadi kan massa CO2 kan 1,5 mol nih. Terus massa molekulnya 44 gram per mol, maka ya udah tinggal dikali aja. 1,5 dikalikan 44 sama dengan 66 gram. Oke, didapat ya teman-teman massa CO2-nya. Lalu lanjut ke massa H2O. Jadi molnya H2O ini kan ada 2 ya teman-teman. MR-nya ada 18. Ya udah tinggal dikalikan aja. 2 dikalikan 18 sama dengan 36 gram. Itu ya teman-teman. Jadi massa produk yang dibutuhkan tuh sebesar 66 gram untuk CO2 dan 36 gram untuk H2O. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini juga masih sama ya tentang stoikiometri. Jadi soalnya terdapat 84 gram karbon di dalam udara. Yang ditanya berapa hasil teoritis CO2 yang dihasilkan. Lalu jika CO2 hasil eksperimen menghasilkan 250 gram CO2, berapakah persen hasilnya? Oke, jadi teman-teman jangan bingung ya di sini. Kenapa ada teoritis, ada eksperimen. Jadi kita langsung aja ya buka. Jadi pertama kita harus menghitung mol C teman-teman. C ini kan karbon ya. C ini karbon. Caranya ya sama. Pakai rumus massa dibagi massa molekul. Tadi kan diketahui nih ada 84 gram karbon. Berarti massanya ada 84 gram. Dan MR karbon itu kan 12 nih teman-teman. 12 gram per mol. 84 bagi 12 berapa? 7 ya. Ya 7 mol. Lanjut. Kita menguraikan reaksinya teman-teman. Nih. Jadi ini reaksinya ya. C ditambah O2 menjadi CO2. Ini udah setara ya teman-teman. Lalu ini kenapa ini N ini maksudnya mol ya teman-teman. Ini maksudnya adalah mol. Sorry. Ini maksudnya adalah mol teman-teman. Mol. Ini ada 7, 7, 7. Kok bisa gitu? Iya, karena ini koefisiennya kan satu semua kan teman-teman. Ini 1, ini 1, ini 1. Maka dia perbandingannya sama, 7 mol, 7 mol, 7 mol. Gitu teman-teman. Oke, setelah itu kita lanjut. Nah, sekarang kita menghitung mol CO2 nih. Rumusnya gimana CO2? Ya sama ya, kan tadi udah dijelasin. Kalau mol CO2 itu ya ini 7 mol, karena perbandingan koefisiennya sama nih teman-teman. 1, 1, 1. Setelah itu kita bisa menghitung massa CO2. Pakai rumus N dikali MR. Jadi masanya 7, massa ini kan N kali MR. Molnya ada 7 mol, massa molekulnya ada 44 gram per mol. Ya udah, ini tinggal mana ini ya? Ntar saya pakai yang warna hitam. Ini tinggal coret. Ini tinggal coret. Jadinya 7 kali 44, senang 308 gram. Oke, setelah itu kita mencari persen hasil ya teman-teman. Persen hasil CO2. Jadi persen hasil itu merupakan perbandingan antar hasil nyata dibagi hasil teoritis teman-teman. Gitu. Jadi hasil nyata itu maksudnya hasil eksperimen ya, yang didapat secara langsung gitu. Sedangkan hasil teoritis itu kayak untuk dari perhitungan aja teman-teman. Jadi hasil teoritis itu berdasarkan perhitungan, hasil nyata berdasarkan eksperimen. Gitu teman-teman. Jadi hasil nyatanya kan tadi berapa tadi? 250 ya. Lalu hasil teoritisnya ada 308. Ya udah 250 per 308. Dikalikan 100%. Ini tembak, tembak. Sama dengan
81,17%. Jadi yang A ini teman-teman, Bapak hasil teoretis geodinamika kan itu yang ini 38 gram. Lalu persen hasilnya ini yang ini 81,17%. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke nomor berikutnya tentang larutan. Jadi soalnya berapa massa padatan natrium hidroksida atau NaOH yang dibutuhkan untuk membuat larutan NaOH 500 ml dengan konsentrasi 0,8 molar. Jadi ini diketahui masing-masing AR-nya teman-teman untuk masing-masing unsurnya ini. Oke, jadi pertama kita bisa nyari mRNA-nya dari data-data AR ini teman-teman. Jadi mRNA ini tinggal dijumlahkan aja ARNA ditambah ARO ditambah ARH. Jadi 23 ditambah 16 tambah 1. Berapa itu? 40 ya. Ya, jadi mRNA-nya ini ada 40 gram per mol. Lanjut ke mol NaOH. Mol itu rumusnya apa tadi? M per mR. Ya, itu benar. Tapi karena di sini yang diketahui adalah konsentrasi, bukan massa, jadi kita bisa pakai rumus ini teman-teman. N sama dengan M dikali V. M besar ini adalah konsentrasi dan V ini adalah volume. Oh ya, jangan lupa ya volumenya ini dikonversi ke liter dulu. Jadi 0,5 liter ini sama dengan 500 ml teman-teman. Tinggal dikalikan 0,8 dikalikan 0,5 sama dengan 0,4 mol. Jadi didapat mol NaOH-nya itu 0,4 mol. Setelah itu kita bisa mencari massa ini teman-teman. Massa NaOH itu rumusnya ya ini ya. M sama dengan N dikali mR. N-nya itu 0,4 mol, mR-nya adalah 40 gram per mol. Ya udah. Ini tembak, ini tembak. 0,4 kali 40 sama dengan 16 gram. Jadi massa padatan natrium hidroksida yang dibutuhkan itu sebanyak 16 gram. Oke, kita lanjut ke teman-teman soal terakhir ya, yaitu tentang persamaan gas ideal. Jadi ada soal, gas hidrogen menempati sebuah wadah dengan volume 8 liter pada tekanan 2 atm dan suhu 30 derajat Celcius. Jika diasumsikan gas tersebut merupakan gas ideal, maka ada berapa partikel pada gas hidrogen tersebut? Oke, teman-teman, sebelum ini kan soalnya lebih ke fisika ya teman-teman. Biasanya kan di fisika itu kan kalian nulis diketahui, ditanya, dijawab. Nah, sama ya. Jadi untuk memudahkan di sini saya tulis diketahuinya dulu teman-teman. Jadi V-nya ini 8 liter ya volumenya. P-nya 2 atm. T-nya ini 30 derajat Celcius. Itu kita konversikan dulu ya teman-teman ke Kelvin. Jadi 30 derajat Celcius itu ditambah 273,15 Kelvin. Sama dengan ini 303,15 Kelvin. Lalu R ini adalah konstanta gas ideal teman-teman. Karena di sini dimensinya yang diketahui itu adalah liter, atm, maka kita pakai tetapan yang ini teman-teman. 0,08205 liter atm per mol Kelvin. Tapi jika diketahui di soal itu volumenya dalam meter kubik, tekanannya dalam Pascal, itu kita pakainya 8,314 Joule per mol Kelvin. Jadi nilai R ini tergantung soalnya teman-teman. Data yang diketahui itu dalam apa satuannya gitu. Lalu NO ini apa? NO ini adalah tetapan Avogadro ya teman-teman. Jadi nilainya itu 6,02 dikalikan 10 pangkat 23 partikel per mol. Oke, setelah itu kita lanjut ya pakai persamaan gas ideal. Oke, PV sama dengan nRT. Ini rumus dasar ya teman-teman. Maka untuk mencari N, jadinya PV per RT. P-nya tadi 2 atm. V-nya 8 liter. Terus R-nya 0,08205 liter atm per mol Kelvin. Lalu suhunya ini T-nya ada 303,15 Kelvin. Ini coret, liter coret, Kelvin coret. Jadi sisa mol ya teman-teman. Maka N-nya ini ada 0,64 mol. Oh ya, tadi ditanya N ya teman-teman. N besar ini bukan mol ya teman-teman. Karena mol itu N kecil. Kalau N besar ini adalah apa? Partikel. Oke. Jadi kita dapat N kecil nih atau mol. Kita bisa mencari partikelnya dengan cara gimana?
Ya, dengan cara dikalikan dengan ini bilangan Avogadro. Jadi N-nya ini kan 0,64 mol. Dikalikan bilangan Avogadro, dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Ada mol dicoret. Tinggal dikalikan aja, didapat jumlah partikelnya itu 3,85 dikalikan 10 pangkat 23 partikel. Gitu teman-teman. Gampang ya? Gampang dong. Oke, ternyata udah habis nih teman-teman. Jadi cukup sekian pemaparan tutorial dari saya mengenai materi kimia dasar ini. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata dalam menjelaskan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.